fiddin, azza wa jalla yakum. Adapun yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sebuah tema yang mungkin sudah diketahui antum, malamnya bagaikan siang. Judul ini dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari Al-Quran, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, itu jalanku yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan menggunakan kata qul. Para ulama menafsirkan sebagaimana dikutip oleh Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitabnya Dhabi Syaraf fi Marawiyati Madhab Al-Basr, Dhabi Syaraf Al-Basair, Dhabi Syaraf fi Marawiyati Madhab Salaf. Beliau mungkin perkataan para ulama yang menafsirkan ayat qul. Qul artinya bayanan wadihan, jelaskan dengan sejelas-jelasnya, tanpa ada rahasia, tanpa ada yang disembunyikan. Apa yang dijelaskan? Itu menjelaskan tentang keagungan Allah dan keesaan Allah, tentunya dengan ilmu. Dan cara itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu yang dimaksud dengan jalan yang terang benderang, malamnya bagaikan siang. Berdasarkan ayat ini, dan berdasarkan ayat itu juga, jalan yang lurus itu memiliki dua sifat. Salah satunya ada pada ayat ini, yaitu jalannya jelas, terang, tidak ada yang disembunyikan. Sifat yang kedua, bahwa jalan yang benar itu hanya satu, tidak berbilang. Kalau ada orang mengatakan kelompok ini benar, kelompok itu benar, yang penting kita sama-sama menyembah Allah, misalnya begitu, ini perkataan yang batil. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu hanya satu. Dan sifatnya yang kedua, jalan tersebut jelas, tidak ada rahasia. Maka barang siapa meneliti dakwah ini, tentu mereka akan mengetahui dengan jelas apa yang diajarkan di dalam dakwah para nabi dan rasul, dan kemudian yang diikuti oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari yang kedua tentang judul ini, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Taraktukum 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya saja bagaikan siang, tidak ada yang menyimpang darinya, melainkan dia akan binasa. Salah seorang pentahqiq Syarah Sahih Muslim mengatakan dalam muqaddimahnya, fa innal Qur'an wa sunnata huma al-mahajjatul bayda
allati la yazidu anha illa halikun. Al-Quran dan Sunnah keduanya lah yang dimaksud dengan jalan yang terang-terang, yang malamnya bagaikan siang. Oleh karenanya kalau ada yang bertanya, jalan apakah yang terang-terang tersebut? Jawabannya adalah jalan yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada selain itu. Barang siapa yang memilih jalan selain itu untuk pulang ke surga Allah, maka dia tidak akan sampai kepadanya. Dia akan sampai ke neraka Jahannam. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya, orang-orang yang menyelisihi jalan Nabi SAW di dunia diberikan kesesatan, di akhirat dimasukkan ke dalam Jahannam. Surat An-Nisa 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ini menunjukkan sumber kebinasaan itu adalah menjauhi jalan yang terang-terang tadi. Apa yang diajarkan di dalam jalan tersebut? Bagaimana metode pembelajarannya sehingga jalan itu menjadi jelas. Secara umum kita mengetahui sifat jalan tersebut sehingga dia menjadi terang-terang. Di dalamnya terdapat beberapa sifat. Pertama, jalan itu mengajarkan kepada kita untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada tauhid. Jadi kalau ada dai yang tidak mementingkan masalah ini, dianggap masalah ini adalah masalah yang membuat perpecahan di antara umat Islam, maka dia dai yang sesat. Kenapa? Karena jalan yang lurus ini tidak dikatakan terang-terang kalau pengikutnya tidak mengajak kepada tauhid. Karena dalam surat Yusuf Allah katakan, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mengajak kepada Allah itu yaitu memperkenalkan Allah kepada manusia dan menyampaikan kepada mereka kewajiban manusia yang harus ditegakkan kepada Allah. Itu cara mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai akidah ini, terutama mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia adalah merupakan ilmu yang paling mulia. Seseorang tidak akan pernah tahu jalan yang lurus kalau dia tidak mengerti tauhid. Seseorang tidak akan pernah tahu jalan yang lurus kalau dia tidak mengerti syirik, kemudian dia tinggalkan syirik itu. Sehebat apapun seseorang di dalam menyampaikan argumen tentang masalah agama, tapi dia tidak mengerti tauhid, dia tetap dikatakan dalam kegelapan dan kesesatan. Contoh, Jahm bin Safwan, pendiri Jahmiyah, pendiri firqah sesat bahkan kafir, yang mana pendirinya mengatakan Allah itu ada tapi tidak ada. Karena dia bingung. Orang ini kalau berceramah, semua orang yang hadir terkesima. Kalau dia berkhutbah, semua orang akan mendengarkan khutbah. Dan dia orang yang sangat orator dan bagus dalam memberikan nasihat. Tetapi semua keahliannya itu menjadi gelap ketika dia tidak mengawali dengan tauhid. Belajar tauhid, menjelaskan tentang la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak menerangkan masalah ini. Dai-dai yang tidak mau menerangkan kepada umatnya tentang tauhid dan syirik karena takut kehilangan pengikut. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran.
Sejak Nabi SAW diutus, kita belum pernah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala melaknat para raja yang hidup di zaman Nabi SAW. Padahal raja-raja itu kafir. Tetapi dalam Al-Quran yang sering dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang mengetahui tentang hak Allah, tapi dia tidak mau mengajak manusia kepadanya. Itu tauhid tadi. Banyak orang yang tahu tentang wajibnya mentauhidkan Allah, tentang buruknya kemusyrikan, tetapi mereka menyembunyikan karena mereka takut kehilangan popularitas. Ya, contoh Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari petunjuk dan penjelasan-penjelasan setelah kami jelaskan itu di dalam kitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang yang melaknatnya. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Menurut saya di ayat 150 Surah Al-Baqarah ayat 150-an. Iya, 159. Di Surah Al-Baqarah ayat 159 Allah melaknat orang-orang yang berilmu yang menyembunyikan sesuatu yang telah Allah jelaskan dalam Alkitab. Apa yang dijelaskan oleh Allah tersebut sehingga mereka menyembunyikannya, yaitu terdapat dalam surat yang sama di ayat 163, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan ayat ini menjelaskan tentang keesaan Allah dalam tauhidul uluhiyah. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini disembunyikan oleh orang-orang itu. Bahkan orang-orang cerdas, orang-orang yang katanya orang-orang pintar berakal dari kalangan kaum muslimin, karena mereka tidak mementingkan masalah ini pun menjadi gelap di pandangan mereka. Mereka tidak mengerti. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ushul Sittah, di landasan pertama beliau mengatakan ikhlasul dini lillahi wahdahu la syarika lah wa bayan rijhi alladhi huwa syirku billah wa kanu aktsaril Qur'an yubayyinu hadha bibayanin wadihin tafhamu abladul amma. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Wahhab dalam kitab Ushul Sittah, adalah mengikhlaskan ibadah atau agama hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya, dan menjelaskan tentang lawannya, apa itu? Syirik. Ini maksud ikhlas oleh beliau ini adalah tauhid. Ini maksud syirik adalah syirik yang dengan dua jenis itu. Wa kaunu aktsar al-Qur'an fi bayan hadzal asli min wujuhin syatta. Dan Al-Quran pun telah menjelaskan landasan ini dengan penjelasan yang bermacam-macam. Bikalamin yafhamu abladul amma, dengan ungkapan-ungkapan yang dapat dipahami oleh orang-orang awam sekalian. Itu tentang tauhid, semua orang bisa paham. Kemudian kata beliau, falamma sar ala aktsari ummati wa sar adhara lahum syaitan syirka billah at-tauhid atau al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wa taqsir fi huquqi. Tetapi begitu terjadi penyimpangan atas umat ini, maka syaitan pun tampil menggambarkan tauhid itu dalam bentuk melecehkan hak-hak orang-orang saleh. Dalam artian begini, siapa yang mentauhidkan Allah seakan-akan tidak menghormati para wali Allah, karena orang yang mentauhidkan Allah tidak menyembah kubur.
Itu maksudnya. Orang yang mentauhidkan Allah tidak meminta-minta kepada para wali yang ada di kuburan, tidak meminta-minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga orang-orang itu mengatakan, syaitan menampakkan orang yang bertauhid adalah orang-orang yang meremehkan atau melecehkan hak-hak para wali. Sebaliknya, wa adhara lahum asy-syaitanu syirka billah fi surati Muhammad as-Salihin wa atba'ihi. Sedangkan kesyirikan ditampakkan oleh syaitan dalam bentuk kecintaan kepada orang soleh dan pengikutnya. Sekarang orang-orang yang meminta ke kuburan itu, apa alasan mereka? Karena mereka cinta kepada pemilik kubur. Dan itulah yang dilakukan tipu daya syaitan. Itulah tipu daya syaitan. Sehingga jalan yang terang benderang tadi tidak jelas lagi. Kalau orang sudah tidak mengerti masalah ini, maka masalah yang lainnya lebih lagi tidak dia mengerti. Dan dia akan gampang jatuh pada kesesatan yang bahkan dia sendiri yang mengingkari kesesatan itu. Orang yang tidak mementingkan urusan tauhid ini, dia akan mengatakan suatu perkara ini sesat, tetapi dia sendiri yang jatuh pada kesesatan itu. Kenapa? Karena jalan dia dari awal sudah gelap. Contoh, Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, berapa banyak dia menulis di surat kabar di India sebuah pernyataan, siapa yang mengatakan ada Nabi setelah Muhammad, maka dia kafir. Dia kafir. Sedangkan dia sendiri membangun akidahnya di atas akidah Maturidiyah. Dari awal sudah gelap. Dia tidak memiliki jalan yang terang benderang mengenai tauhid ini. Dia tidak mengerti la ilaha illallah, apa konsekuensinya, apa syaratnya, apa hukumnya. Dia tidak mengerti. Sehingga dia punya keinginan menulis 50 jilid buku. Dengan kebodohan dan kegelapan kejahilannya itu, dia tidak mungkin menulis 50 jilid buku. Sehingga ketika dia tidak memiliki apa-apa yang dia harus tulis, di jilid kelima dia menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Padahal dia sendiri mengatakan, siapa mengatakan ada nabi setelah Muhammad SAW, dia kafir. Dia sendiri jatuh pada perkataan dia sendiri. Kenapa? Karena dia tidak membangun dakwahnya dari awal dengan tauhid. Maka gelap semua keadaan. Dan akhir-akhir ini kita mendengar seorang ustaz kondang yang mengatakan bahwa siapa yang merayakan ulang tahun, berarti dia mengatakan selamat murtad. Pada saat yang sama, di waktu, di zaman yang sama, di zaman di mana kita menjadi saksi, dia pun melakukan hal yang dia ingkari sendiri. Kenapa? Karena dari awal dakwahnya bukan mengajak kepada Allah. Dia tidak mengajak kepada tauhid. Dia khawatir ditinggalkan oleh followersnya, ditinggalkan oleh pengikutnya. Karena siapa yang berani menjelaskan tauhid dan syirik akan dimusuhi orang banyak. Nah, itu sifat atau perincian daripada jalan yang terang tadi. Pertama, mengajak kepada tauhid. Yang kedua, dalam mengajak kepada tauhid itu ala basiratin, di atas ilmu, basirah. Dan basirah itu diambil dari kata basarul, mata. Mata kita tidak dikatakan basar kalau dia tidak terang. Sekarang saya bisa melihat itu, namanya basar. Maka melihat kebaikan dengan ilmu namanya basirah. Mengajak orang di atas ilmu namanya mengajak di atas basirah. Seakan-akan apa yang kita terangkan itu kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Maka itu tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Karena basirah yang sangat jelas hanya ada di dalam dua sumber itu, dan hanya ada dalam pemahaman para salaful ummah. Selain itu semuanya kegelapan. Siapa berbicara tentang ini jalan yang lurus, ini jalan yang benar,
tapi dia mengatakan menurut saya, menurut fulan, menurut nenek moyang, maka itu kegelapan, bukan kejelasan. Maka saya tadi dikatakan, kata oleh para ulama, Al-Quran dan Sunnah bukan mahajjatul bayda. Quran dan Sunnah itulah jalan yang terang benderang. Maka di sini dikatakan ad'u ila Allah ala basirah, di atas basirah, ilmu yang jelas. Ilmu yang dikatakan sebagai idrakul syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itu ilmu yang sudah diketahui dengan secara pasti, dengan pengetahuan yang mantap. Contoh, kita katakan Allah di atas langit. Dalilnya mana? Harus jelas. Kalau mengatakan Allah di mana-mana, dalilnya mana? Harus jelas. Dan jelas itu ada yang diketahui secara naluri, dan perlu diteliti, dan ada yang perlu diteliti. Baru dia jelas. Dan sinilah para penuntut ilmu diwajibkan belajar. Tidak ada orang yang pintar dengan ilmu laduni, tidak ada. Itu hanya orang-orang yang menerima wahyu dari syaitan. Karena ilmu itu bisa jelas dengan dua. Pertama, ilmu itu diketahui secara pasti dan diketahui semua orang secara daruriyah, tidak perlu kita terangkan sejelas-jelasnya, tidak perlu diteliti lagi. Contoh untuk kita semua yang hadir ini, sholat wajib enggak? Sholat waktu wajib enggak? Perlu nggak tuh tanya dalilnya apa? Tidak perlu, karena semua orang sudah tahu wajibnya. Hatta orang kafir juga tahu sholat itu wajib. Kecuali ada orang baru masuk Islam, dia tak mengerti dalam Islam itu ada sholat, baru diteliti oleh dia mana dalilnya. Seperti itu juga tentang masalah yang lainnya. Ada yang perlu diteliti. Misalnya kita katakan Allah di atas langit, pernah lihat Allah enggak? Enggak pernah. Maka butuh penjelasan, butuh penelitian ilmiah. Dari mana kita bisa menemukan penelitian itu? Kita ambil dari sumber yang Allah turunkan. Jangan sampai kita ambil dari kebodohan, karena kebodohan itu akan menyesatkan kita. Maka itu disebut dengan apa? Basirah. Betul-betul harus jelas. Belum lagi perincian basirah itu, kalau dikaitkan dengan ulama hadis, ilmunya harus ada penelitian dirayah dan riwayah, dan itu sangat rumit. Kalau ada orang mengatakan saya ahli hadis, tolong jelaskan perincian riwayat dan riwayat ini. Itu suatu hal yang butuh perincian. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah mengajak kepada Allah. Berarti kita harus tahu tentang la ilaha illallah dengan detail. Kenapa ilahnya disebut dengan fathah? Apa fungsi la? Itu juga harus dimengerti oleh seorang dai. Maka seorang dai kalau kita tanya la ilaha illallah itu apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti dia tidak meneliti huruf per huruf dari kalimat itu. Dia belum berilmu tentangnya. Karena sana harus ada penelitian secara ilmiah. Baru dikatakan dia di atas basirah ketika dia mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Apa rukun la ilaha illallah? Karena setiap rukun ini ada rukun juga. Sholat ada rukun enggak? Puasa ada rukun enggak? Zakat juga ada rukun, haji juga demikian. Kenapa kita tidak pernah belajar tentang rukun la ilaha illallah? La ilaha illallah itu rukun pertama dalam Islam. Dalam rukun Islam, apa rukunnya? Ada dua, la ilaha dan illallah. La ilaha fungsinya menafikan yang disembah selain Allah. Illallah menetapkan semua ibadah hanya untuk Allah. Itu rukunnya. Maka kalau ada orang menyembah Allah tapi masih menyembah selain Allah, batal Islamnya. Kenapa? Karena dia tidak menegakkan satu rukun dari la ilaha illallah. Kalau ada orang tidak menyembah selain Allah, dia tidak menyembah patung, tidak menyembah salib, tidak menyembah anak sapi dan seterusnya, tapi dia juga tidak beribadah kepada Allah, maka dia juga kafir. Kenapa? Karena dia tidak menegakkan rukun yang kedua, illallahnya. Adakah orang tidak berbuat syirik tapi tidak mau beribadah kepada Allah?
Ada tidak contohnya? Contohnya apa? Jawab saja. Saya tak suruh usaha. Contohnya mana? Ateis. Pernah dengar orang ateis menyembah patung? Tidak ada. Tidak. Kalau dia menyembah patung, dia tidak ateis. Berarti dia memilih salah satu agama. Maka oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, bahkan mayoritas ulama mengatakan, orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, tapi tidak juga menyembah Allah dengan ibadah yang besar. Meskipun perlu ada perincian tentang hukum untuk mereka, tetapi kita katakan, sampaikan sebuah pendapat. Sebagian ulama mengatakan orang meninggalkan sholat dia kufur. Kenapa? Karena di antara rukun la ilaha illallah, selain meninggalkan kesyirikan, dia juga harus menetapkan ibadah untuk Allah. Ini harus dimengerti oleh setiap orang mengaku diri sebagai dai mengajak kepada Allah. Kemudian dia juga harus mengerti juga apa syarat la ilaha illallah yang membuat kalimat ini menjadi sempurna, sehingga menjadikannya sebagai kunci surga. Kalau itu masuk kunci masuk rumah, kalau kuncinya lurus apa ada giginya? Ya kecuali sekarang kunci remote mobil gitu ya, tinggal dipencet saja. Kita bicara kunci yang normal, semua kunci ada apa? Ada giginya. Surga ada kuncinya enggak? Apa kunci surga? La ilaha illallah. Setiap kunci tidak akan pernah berfungsi kalau tidak memiliki gigi. Makanya Ibnu Nabi mengatakan bahwa siapa yang datang ke pintu surga tidak membawa kunci yang bergigi, dia tidak bisa buka pintu surga. Gigi yang tersebut adalah syarat la ilaha illallah itu sendiri. Pertama ilmu, apalagi yakin, qabul, tunduk, ingkiar, cinta, jujur dan ikhlas. Berapa? 7. Dan sudah saya sampaikan berapa tahun yang lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu saya pernah sampaikan. Antum lupa ya, karena di awal saya ketompo itu yang saya bahas, la ilaha illallah. Di awal saya tamat dari pondok, itu yang saya bahas di uswatun ya. Maka mungkin antum ada yang masih ingat, kalau lupa dibahas ulang kalau begitu. Ini masalah penting, ikhwan. Kita mau masuk surga kan? Mau masuk surga semuanya. Maka syarat la ilaha illallah ini harus kita hafal agar kita bisa bermuamalah dengan Allah melalui kalimat ini. Kalau kita berhasil bermuamalah, menjadi hubungan baik dengan Allah melalui kalimat ini, demi Allah kita akan selamat. Setidaknya kita selamat dari kekekalan api neraka meskipun dibakar dulu dalam api neraka. Mungkin kita punya dosa yang harus kita mampir dulu ke neraka, tetapi dengan kita mengenal la ilaha illallah dan bisa bermuamalah dengan Allah dengan kalimat tersebut, maka pada saat itu kita akan selamat dari kekekalan. Apalagi sampai menyelamatkan kita dari neraka, tidak masuk sama sekali. Berapa syaratnya tadi? 7. Apa yang pertama? Ilmu. Apa yang maksud dengan ilmu di sini? Yaitu mengetahui makna la ilaha illallah. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Berilmulah kamu. Apa yang diilmui? Sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah dengan hati yang salim. Kenapa? Karena dia memahami la ilaha illallah. Irja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Ibrahim menghadap Tuhannya dengan hati yang salim. Orang yang hadir nanti dia menghisab tidak akan selamat kalau dia tidak membawa hati yang salim. Kata Ibnu Katsir, al-qalbu salim, al-qalbu alladhi fihi tauhid wal bara'atu min asy-syirk
tauhid yang dipenuhi dengan tauhid dan jauh dari perbuatan syirik. Dikatakan oleh Muhammad Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan qalbun salim ay al-qalbu alladhi ya'lamu annahu la ilaha illallah. Hati yang berilmu tentang la ilaha illallah. Berarti poin pertama apa? Ilmu. Maka Allah memuji orang berilmu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah memasukkan persaksian orang yang berilmu sama dengan persaksian Allah dan para malaikat. Kenapa? Karena hanya mereka yang mengerti la ilaha illallah dengan benar. Syarat kedua, al-qabul. Apa yang kedua? Qabul. Qabul itu artinya menerima. Yang kedua apa? Kedua yakin, yakin dulu. Al-yaqin. Yang kedua yakin. Yang ketiga qabul, menerima. Karena ada orang yang meyakini tapi dia tidak menerima. Siapa contohnya? Abu Jahal. Dia yakin akan kebenaran dan kejujuran Rasulullah SAW. Atau contoh yang lain Fir'aun. Fir'aun itu dia yakin kebenaran dari Musa di sana. Yakin. Siapa menyaksikan keyakinan Fir'aun? Allah sendiri. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Fir'aun itu mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa karena sombong dan zalim. Namun hati kecilnya meyakini. Ternyata yakin tidak cukup, harus dengan al-qabul. Apa itu qabul? Menerima. Orang yang sudah memiliki ilmu tentangnya, yang sudah meyakini dan menerima, tapi tidak tunduk, Abu Thalib orangnya. Maka Abu Thalib dia tidak masuk Islam. Dia pernah mengatakan kepada Muhammad SAW, kalau aku tidak takut akan celaan kaumku, maka aku akan berada pada agama. Maka dia tidak ada pada poin yang keempat, Abu Thalib. Apa? Al-inqiyad, tunduk mengamalkan la ilaha illallah, beribadah kepada Allah. Dan ini pun tidak cukup, harus ada yang kelima, mencintai. Karena kalau ada orang yang mentauhidkan Allah, tidak cinta kepada Allah, dia akan tinggalkan ibadah itu suatu hari nanti. Kenapa orang tidak mau meninggalkan masjid? Karena dia sudah terlalu cinta sama masjid, ya kan? Kenapa orang tidak mau meninggalkan misalnya sekolah anak di pondok? Karena dia sudah terlalu cinta pada pondok. Demikian juga seorang yang kalau dia menyatakan dirinya mengamalkan la ilaha illallah, dia harus punya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan cinta itu mengikat hubungan dia dengan Allah. Yang keenam, jujur. Karena orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak lahir dari hati mereka. Itu munafik. Yang ketujuh, al-ikhlas. Ikhlas. Ya. Dan semua itu harus ada. Ini baru jelas jalan dia menjelaskan tentang apa? Tauhid di atas ilmu. Kemudian kembali pada ayat tadi. Di antara ciri orang-orang yang berada di atas jalan yang benar, mereka berdakwah tujuannya adalah untuk mensucikan Allah. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, yaitu menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah melalui dalil, dan menjelaskan tentang kebatilan keyakinan orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah dan sifatnya. Kemudian sifat mereka yang berada di atas jalan yang lurus itu wa ma ana minal musyrikin, dan menjauhi perbuatan orang-orang syirik. Maka jangan heran kalau ada ustaz-ustaz kita tidak pernah tertarik untuk ikut berkecimpung di dalam sebuah perkumpulan yang di sana banyak mengandung kemungkaran.
Jangan jauh-jauh. Tidak ada ustaz kita yang mau jadi anggota dewan. Tidak ada. Mau ditawarkan apapun dan hatta jadi kufuran dan kemungkaran yang lebih besar dari itu, yaitu mengingkari hukum-hukum Allah dan juga mengingkari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tanda-tanda jalan yang jelas dan lurus tersebut. Sudah. Baik. Berarti jalan yang lurus itu disimpulkan oleh Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Pertama, jelas mengajak kepada Allah. Yang kedua, mengajak di atas imannya, ana wa man ittaba'ani. Yang keempat, berdakwah untuk mensucikan Allah. Yang kelima, berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin yang benar imannya, mereka tidak akan bermesraan dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini mengenai perincian daripada kejelasan jalan itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut sedikit. Sifat orang-orang yang menyimpang daripada jalan yang lurus ini, mereka berseberangan dengan ayat Al-Quran tadi. Entah itu salah satunya atau semuanya. Yaitu kalau mereka berdakwah kepada kelompok, kepada ormas, kepada dirinya sendiri, untuk mendapatkan popularitas dan seterusnya, tidak mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, kalaupun dia selamat di sini, mereka tidak selamat pada poin kedua. Itu mereka semangat berdakwah di jalan Allah, tetapi mereka bangun di atas kebodohan. Ada orang seperti itu? Ada. Kemudian, kalaupun mereka selamat dari sisi ini, mereka belum tentu selamat pada poin yang ketiga, yaitu mengikuti metode Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam berdakwah. Kalaupun mereka selamat di situ, mereka tidak mengerti poin yang keempat, yaitu subhanallah, berdakwah untuk memperkenalkan manusia kepada Allah, atau memperkenalkan Allah kepada manusia. Berdakwah untuk memperkenalkan kebesaran Allah kepada manusia. Dan ada orang yang bisa selamat dari semua itu, tetapi dia tidak selamat pada poin yang terakhir, yaitu mereka masih mencintai orang-orang kafir. Tapi biasanya kalau salah satu dia tidak selamat, dia tidak akan selamat pada semuanya. Itu yang paling sesat. Sehingga mereka tergolong orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang binasa, sebagaimana disebutkan Nabi SAW. La yazidu anha illa halik.
Tidak ada yang menyimpang dari jalan itu kecuali dia binasa. Bagaimana bentuk kebinasaannya? Bentuk kebinasaannya diantaranya Allah sebutkan secara umum, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang kafir, fi dhalal, di dalam kesesatan dan su'ur. Su'ur itu adalah adab dan kesengsaraan. Itu yang maksud dengan illa halik. Halik itu binasa, itu sesat di dunia dan masuk neraka nanti di yaumul qiyamah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Itulah balasan bagi mereka yang menyimpang di jalan yang terangnya, yang malamnya bagaikan siang. Sekian cukup itu bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Insyaallah nanti kita sambung waktu subuh nanti insyaallah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ana pernah baca dan pernah meyakini di dalam hadis itu, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Iya. Dan ana sering menyaksikan tuh teman saudara tuh ketika jalan itu usia, dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu, sedangkan kewajiban keluarga itu laqanu mautakum la ilaha illallah. Jadi mohon penjelasan, apabila orang yang bertiga itu tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, apa dia termasuk suul khotimah gitu? Dan ketika terakhir Pak Ustaz, anak mohon diizinkan untuk bertawasul kepada orang soleh seperti Pak Ustaz. Mohon sekiranya kami iwan-iwan ini apabila menutupi usia bisa mengucapkan kalimat tauhid. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Kalau ada orang, semoga Allah melindungi kita dari sifat tersebut, tidak bisa mengucapkan kalimat itu di akhir hayatnya, itu boleh jadi sepanjang hidupnya dia tidak pernah memperhatikan kalimat tersebut, tidak punya perhatian. Karena siapa yang punya perhatian pada sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sesuatu tersebut. Kalau kita punya perhatian terhadap kalimat ini, maka insya Allah kita mati pun akan membawa kalimat. Ya, kalau contohnya Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau seorang ahli hadis. Kalau menghafal hadis itu dengan sanad-sanadnya. Ketika beliau menutup usia sakit, beliau didatangi murid-muridnya. Murid-murid ini segan untuk mentalkinkan kalimat la ilaha, dan gurunya masih sempat mengajar. Murid-muridnya membawakan hadis tadi dengan sanad yang disalah-salahkan. Muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah taala, beliau menutup usianya dengan hataman Quran yang ke-81. Beliau menghatam Quran dalam penjara 80 kali. Di hataman 81-nya beliau tidak sampai menyelesaikan Quran, beliau hanya sampai pada suratul Qamar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Malaikat maut datang menjemput nyawa. Maka kebiasaan itu yang membuat kita maka apa diceritakan oleh seorang masyayikh, dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh ustaznya. Selama dia datang kajian, orang udah tua, dia berharap mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia beranikan diri bertemu dengan ustaznya, syekhnya. Syekhnya mengatakan, dia mengatakan kepada syekhnya, terus terang saya tidak mengerti kebanyakan apa yang Anda sampaikan, tapi saya tetap hadir di kajian Anda. Tolong kali ini ajarkan kepada saya beberapa kata yang bisa saya bawa pulang. Kemudian syekhnya mengatakan, Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallah. Dia hafal pulang. Lalu mudah, subhanallah bihamdi, subhanallah. Begitu dia sampai ke rumahnya ketemu istrinya, dia zaujati, kalimatani khafifatani, sampai selesai dia sampaikan hadis itu. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Dia ketemu anak-anaknya, dia ketemu pembantunya, semua dia sampaikan itu. Sampai dia sakit dan tak siuman hampir 2 pekan di rumah sakit. Begitu dia siuman, sekalinya dia siuman, orang yang dia lihat orang asing di dokter.
dokter nih, berarti perlu diajarkan juga nih. Ya dokter, kalimat khafifatan sampai disebutkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dia pun meninggal. Allah sadarkan dia dari tempat tidurnya itu hanya untuk agar dia mati dengan kebiasaan. Apa kebiasaannya tadi? Mengajarkan orang dan mengamalkan subhanallah bihamdi, subhanallah. Maka kita doakan sama-sama. Saya juga berdoa untuk diri kita anak sendiri dan juga antum semuanya. Semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah mempermudah urusan kita, itu urusan meninggal. Nah, urusan dunia urusan yang paling mudah dan yang paling penting bagi kita adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekiranya cukup, ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Sedikit Ustaz. Mohon bimbingan ketika kami yang baru mencoba untuk sebagai penuntut ilmu, yang dimana dalam keseharian kami dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang kami pelajari belum sampai di telinga-telinga masyarakat, yang dimana mungkin pada saat di masyarakat tersebut belum paham akan apa yang kami sampaikan, sehingga terjadi problematika dalam masyarakat tersebut. Mungkin bisa dikasih tahu sedikit cara-cara atau gimana cara memberikan penyampaian ilmu yang baik secara syar'i. Kaidah yang disampaikan para ulama, apa yang keluar dari hati akan sampaikan. Itu pertama. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang ketiga, apabila kita mendapatkan perlakuan kasar dari mereka, jangan pernah menanamkan dalam hati kita intiqam. Apa itu intiqam? Berbicara untuk menjatuhkan mereka, bukan untuk mengangkat mereka dari kesesatan. Karena terkadang kita terlalu semangatnya tinggi, gimana saya bisa kalahkan mereka, itu salah. Jangan pernah berpikir demikian. Berpikirlah untuk mengangkat mereka dari kebodohan. Sekali lagi, hati ke hati. Hubungan baik kita dengan Allah baik, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Bahkan ada seorang sahabat mengeluhkan saudaranya atau kerabatnya kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepadanya, aina anta minal istighfar? Kemana saja kamu tidak beristighfar untuk mereka? Berarti kita pun sendiri harus mengoreksi diri. Mungkin kita kurang beristighfar buat orang yang musuh kita, terutama kerabat atau orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang bodoh ini adalah lahan pahala bagi kita. Orang-orang jahil ini adalah ladang pahala buat kita. Dan manusia terbaik adalah manusia yang bergaul dengan manusia lainnya dan mau memikul beban yang gangguan yang diarahkan oleh mereka. Artinya mau sabar. Kan sabar itu bukan balas dendam. Sabar itu tidak balas dendam. Ini poin yang harus diperhatikan dulu. Kemudian ada pun cara, metode. Tentunya kita belajar akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berdakwah? Ya, terutama kepada orang tua. Dan kita sama orang tua itu jangan sampai seakan-akan mengajar. Kalau bisa, karena ini nasihat dari Abu Asim, salah seorang guru kami dulu di Al-Irsyad. Beliau memegang kurikulum dakwah akidah, pelajaran akidah dan metode dakwah. Dia katakan, kalau kepada orang tua atau orang kampung yang ditokohkan, gitu, kalau anda duduk sama mereka, jangan memulai bicara agama. Bicarakan aja hobinya mereka. Hobi mereka apa? Orang tua kita bisa hobi kuda. Ya, untuk katakan bapak ini judi terus dengan tidak nyata, celurit yang keluar. Atau bicarakan kuda itu dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana ada suratnya, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Dia akan bangga dengan itu. Wah, ternyata kuda saya ada di Quran ini. Tapi dulu kuda itu dipakai untuk berperang. Oh, cerita tentang perang itu seru untuk mendengar cerita perang. Mereka kalau berperang, Pak, itu tujuannya untuk menegakkan la ilaha illallah. Sampai nggak tahu? Sampai nanti kita jelaskan la ilaha illallah itu ini. Inilah la ilaha illallah yang mereka perjuangkan.
harus sampaikan. Nanti dia tidak akan bicara mudah. Dia akan bicara apa yang antum bicarakan, dan dia akan semakin penasaran. Seperti itu. Dan jangan pernah takut menyampaikan satu hal ini. La ilaha illallah. Tentunya dengan cara yang baik, hikmah. Hikmah itu tahu cara. Jangan seperti anak di awal-awal datang, saya katakan sama bapak saya, Pak, di kuda itu banyak siripnya. Begitu dia dengar begitu, ternyata kamu betul-betul sesatnya. Dia angkat sulitnya itu, betul-betul sulit ini, anak mau dipotong. Mau dipotong sama bapak saya. Kemudian ibu saya tidur di atas saya, tadi dipotong. Tersinggung dia, kudanya dibuat-buat sirik. Akhirnya saya pulang ke pondok ibu saya, ibu saya, pergi kamu ke pondok. Kembali ke Abu Asim, caranya begitu. Dia hobi burung, bicara burung. Bicara burung. Burung apa saja dia bicara burung. Sallallahu alaihi wa sallam. Oh, mau tanya, boleh. Ya, termasuk saya juga maaf. Allah ya beri. Saya mohon penjelasan Ustaz. Kami 3 bersaudara dan ibu bapak sudah muslim semua, tapi masih ada saudara yang sudah lebih tua dari anak yang masih hidup, masih 4 orang. Itu yang jelas ada kekayaan neraka. Yang saya pertanyakan, bagaimana adik-adik saya yang meninggal ketika masih Adik-adik yang meninggal masih kecil. Barakallahu fikum. Yang belum balik, belum tahu apa-apa, itu dikembalikan kepada ketentuan Allah dan dia kiamat. Ya, mungkin mereka masuk di dalam ahlul fatrah, orang-orang yang belum mendapatkan penjelasan tentang Islam. Nanti diuji oleh Allah di yaumul kiamat. Ujiannya itu berat, lebih berat daripada ujian di dunia. Mereka disuruh masuk neraka. Kalau mereka masuk, mereka akan masuk ke surga. Berarti taat. Kalau mereka tidak masuk, mereka akan ditenggelamkan. Karena berdoa kepada Allah SWT mentakdirkan yang terbaik buat mereka. Semoga Allah berikan istiqomah buat anak dan antum semuanya, dan khusus buat antum yang sekeluarga pada masuk Islam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.